Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, ya. Antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Karena nikmat-nikmat itulah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, ya. Belajar bersama menuntut ilmu agama, ya. Karena barang siapa yang menuntut ilmu agama maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Oke. Ya. Semangat hari ini? Semangat ya? Semangat. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, ya. Dan nantinya ilmu itu akan kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di hari kiamat. Ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, cukup. Ya, sebelum dimulai, Bapak absen terlebih dahulu, ya. Di sini kira-kira siapa ya? Gak berangkat. Aris Din, Andi, Dian, Jin, ya, Jin sakit. Terus Rosi, ya, kita doakan ya yang sakit semoga cepat disembuhkan. Ingat doanya kan? Doa untuk orang sakit. Coba ya. Allahumma rabban nasi mudkhibal ba'si shfi anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqman. Semoga Rosi, ya, Dian itu cepat disembuhkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir itu termasuk salah satu rukun iman yang keberapa? Yang pertama iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, qadar. Hari akhir, qadar dan qadar. Rukun iman yang kedua, ya. Jadi hari akhir termasuk iman, ya, rukun iman yang kelima. Ya. Ayo kita tadarus dulu, ya, tadarus dulu yang berkaitan dengan hari akhir. Kita baca, ya. Surat apa? Surat At-Takwir. Takwir dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu sayyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu
حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita awali dengan tadarus kita akan diberi keberkahan oleh Allah dan derajat. Ya. Di sini Pak Guru mau tanya, apakah kalian yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang? Yakin? Kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hari kiamat itu memiliki makna sebagai hari pembalasan atau hari perhitungan amal. Ya. Ada 3 sudut pandang ya, tentang hari kiamat. 2, bukan 3, tapi 2. Yang pertama sudut pandang dari Al-Quran, yang kedua sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Bapak punya tugas buat kalian untuk berdiskusi. Silakan ya. Ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama membahas hari kiamat dari sudut pandang Al-Quran. Yang kedua ya, membahas tentang hari kiamat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Ya, Pak Guru mau memberi gambaran sedikit. Kalau dalam Al-Quran itu ada istilah kiamat sughra dan kiamat kubra. Sughra apa? Kiamat kecil. Nah, nanti jelaskan kelompok 1. Yang kedua kiamat kubra. Ya, kiamat besar. Silakan jelaskan itu, dikasih ayat yang mendukung. Ya. Yang kedua, ya, kalau dari ilmu pengetahuan, ya, gambarannya silakan cari tentang dari segi geologi, dari ilmu tentang tanah dan lapisan bumi, tentang hari kiamat. Ya, dicari. Yang kedua dari teori fisika. Silakan dicari sudut pandang dari ilmu pengetahuan tentang hari kiamat, apakah terjadi atau tidak. Ya, paham ya? Yang pertama melihat hari kiamat dari sudut pandang Al-Quran. Yang kedua melihat hari kiamat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Ya, Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi dan mencari dari berbagai sumber. Bisa dari internet, tapi harus dari jurnal atau artikel ilmiah ya, nggak boleh dari browser.
Oke, silakan dicari dari buku, dari apa silakan. Ya, kasih waktu 20 menit. Sudah selesai? Udah? Ya. Silakan presentasikan, ya. Presentasikan semenarik mungkin, ya. Dikasih contoh gambar-gambar kiamat syukur. Ya, contoh gambar kiamat. Silakan. Tadi yang bersedia sekarang presentasikan. Silakan. Ya. Dan silakan tinggal kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Menurut apa tadi geologi dan fisika. Ya, masing-masing kelompok mencoba menanggapi dari penjelasan kelompok lain, ya. Atau kasih pertanyaan boleh. Silakan. Ya. Betul. Oke, jadi seperti itu ya pembagiannya. Sedikit tambahan dari guru dan meneruskan. Dari sudut pandang Al-Quran, kiamat itu dibagi menjadi 2, sughra dan kubra. Sughra adalah kiamat kecil, ya. Ya, gitu. Contohnya apa aja sih kiamat kecil itu? Ada gempa bumi, tsunami, kematian orang, itu termasuk kiamat kecil. Ya, berbagai bencana, ya, yang ada di muka bumi ini termasuk contoh dari kiamat kecil yang menjadi tanda bahwa nantinya akan terjadi kiamat yang besar. Ya. Kalau kiamat kubro itu kiamat yang besar, yang berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta ini. Ya. Ayatnya apa? Ayatnya yang tadi kita baca, surat At-Takwir ayat 103. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idza nujumu kadarat, ya, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan waidan jibalu suyirat, dan gunung dihancurkan. Itu ayat yang mendasari adanya kiamat kubro atau kiamat yang besar. Sedangkan dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ya, itu ada menurut geologi bahwa bumi ini terbentuk dari sekumpulan gas, ya. Gas yang berkumpul, ya. Di sini yang berkumpul kemudian berputar. Setelah dia gas itu menjadi dingin, ya. Karena dinginnya gas itu, yang bermassa lebih berat akan turun dan yang massanya ringan akan naik. Ya. Gas yang berada pada lapisan luar akan menjadi kerikil-kerikil dan batu-batu. Sedangkan yang gas bagian dalam yang panas itu, ya, akan bercampur dengan lava atau batu yang panas. Ya. Dan zat panas itu nantinya, ya, akan menyebabkan bumi itu tidak beredar pada rotasi, pada evolusinya, yaitu mengitari matahari.
Karena tidak beredar sesuai dengan revolusinya, ya. Jadi bumi akan berputar lebih cepat, ya. Karena perputaran yang cepat maka akan menyebabkan terjadinya panas, dan pada akhirnya akan seperti meteor hancur karena panasnya dari bumi itu sendiri. Itu yang menjadi dasar dari nantinya akan terjadi hari kiamat dari sisi pengetahuan geologi. Yang kedua dari fisika, ya, menurut teori fisika. Jadi matahari itu memiliki sebuah energi, ya, kalori dan cahaya. Dan cahaya ini memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Akan tetapi energi cahaya yang ada di dalam matahari ini memiliki batas, ya. Dan menurut teori fisika maksimal ada 50 miliar tahun energi ini akan habis. Ketika energi cahaya ini habis, matahari redup, di bumi akan terjadi dingin dan tidak akan terbentuk awan, ya. Karena tidak adanya awan, tidak ada hujan. Karena tidak ada hujan, maka kehidupan di bumi akan mati dan bumi lambat laun akan hancur. Seperti itu, ya. Paham? Alhamdulillah. Jadi kita harus percaya hikmah dari adanya kiamat, yaitu tadi bahwa kita harus senantiasa taat beribadah, ya, taat beribadah, terus mencerminkan segala perilaku kita, mencerminkan sikap mawas diri, hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena kita yakin bahwa dosa yang kita perbuat akan mendapatkan balasannya ketika hari akhir. Ya. Proses hari akhir apa aja? Ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu? Proses hari akhir. Yang pertama kan bumi dihancurkan. Yang kedua ada hari kebangkitan. Ya. Terus apa lagi? Yang ketiga? Hari berkumpulnya di padang mahsyar. Ya, yang keempat apa? Hari diberi waktunya dihisab, dihitung, kemudian ditimbang setelah amal buruknya. Lalu yang terakhir adalah ketika sudah melewati sirat, jembatan, tinggal kita akan menjadi orang yang tergolong masuk surga atau neraka. Itu ya, itu proses. Sudah paham belum semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Ya. Ada pertanyaan hari ini untuk materi hari ini? Ada yang bertanya? Enggak? Oh, ya, coba. Tanya apa? Pertanyaannya? Tanda-tandanya hari kiamat, tanda hari kiamat. Pernah dengar apa baca? Coba sebutkan tanda-tandanya. Ya, Turunnya dan baju. Terus Dajjal. Terus manusia akan dimatikan. Yang muslim ya akan dimatikan semuanya. Sedikit tambahan ya. Jadi terkait dengan tanda-tandanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini kisah tentang sebuah kaum
Ini tertuang dalam surat Al-Kahfi, ya, bahwa ada kaum ya, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tinggal di antara dua gunung. Ya. Kemudian dia itu berbuat kerusakan di daerah situ. Nah, saat itu ada seorang raja namanya Raja Zulkarnain, seorang raja. Dan ada kaum lagi ya yang hampir tidak bisa dimengerti cara bicaranya. Dia menginginkan Raja Zulkarnain untuk membuat batas antara Ya'juj dan Ma'juj dan kaum yang tadi meminta kepada Zulkarnain. Nah, maka dari itu Raja Zulkarnain memerintahkan kepada kaum yang tadi itu ya yang melaporkan untuk membawa potongan besi ya, untuk dipasang di antara kedua gunung ya. Jadi di situ ada gunung dua, terus tengahnya dengan apa? Dengan besi yang dipasang. Selain besi, disiram dengan tembaga cair. Jadilah sebuah tembok pembatas yang sangat kuat ya. Dan nantinya Allah janjikan ketika menjelang hari kiamat, tembok itu akan hancur dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang karena belum tahu akan jadi hari kiamat, tembok itu masih utuh. Karena sebelum datang hari kiamat ya, tembok itu kalau dilubangi udah mau besar, besoknya ditinggal. Ke situ udah mati kutuk lagi. Hingga pada saatnya nanti kaum Ya'juj dan Ma'juj itu mengatakan, insya Allah besok kita akan datang lagi. Nah, karena mengatasnamakan Allah, jadi yang tadinya lubangnya selalu menutup kembali. Nah, pada saat itu tetap berlubang dan kemudian dihancurkan sampai akhirnya keluar. Dan dia sudah lanjut ketika keluar nanti menjelang hari kiamat itu membuat kerusakan di seluruh muka bumi. Daerah yang dilewati pasti akan hancur. Hingga ya kaumnya Nabi Isa juga berlindung ke gunung-gunung untuk menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Ya, setelah semuanya hancur, maka Allah datangkan ulat ke dalam tubuh dari kaum Ya'juj dan Ma'juj itu hingga keluar dari dalam tubuhnya ulat-ulat tersebut yang menyebabkan kaum itu ya Ya'juj dan Ma'juj akhirnya meninggal dan membuat seluruh muka bumi yang tidak ada sejengkal pun daerah di muka bumi ini yang tidak terdapat jenazah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemudian Allah datangkan burung bangkai untuk mengambil jasad-jasad itu dibawa ke suatu tempat sehingga bumi kembali bersih ya. Kemudian dihidupi lagi oleh manusia. Dan itu akan menjelang hari kiamat. Terus ada Dajjal juga, itu bagian dari tanda-tanda tentang hari kiamat. Dajjal itu seseorang atau makhluk yang dikaruniai oleh Allah kekuatan agar dapat mendatangkan hujan, mendatangkan makanan, sehingga orang yang kafir atau tidak beriman mereka akan mengikuti jalannya dari jalan yang sesat dan mereka menyembah Dajjal. Ya, seperti itu. Bahkan ada lagi yang mau bertanya?
kalau muka bumi ini sudah tiada, kira-kira tinggal apa sih? Ya tinggal perhitungan amal perbuatan kita, ya kan? Harus yakin semua perbuatan kita akan dibalas, ya, dikisos. Kalau manusia itu dibalas dengan surga dan neraka, kalau hewannya matinya mati semuanya akan dikisos. Tahu kisos? Kisos itu membalas secara setimpal. Ya, jika ada misalnya ya, ada kambing yang menanduk kambing yang lain, nanti ketika hari kiamat yang tadinya ditanduk dibalas dengan perlakuan yang sama. Itu hari kiamat atau hari pembalasan. Maka dari itu kita baiknya selalu mawas diri, bersikap baik kepada semua orang, karena kita yakin bahwa hari akhir itu akan datang dan hari pembalasan akan kita lalui bersama. Itu ya, cukup ya. Nah, cukup. Oh iya, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Nanti tak catat buat nilai. Ya, siapa coba? Coba. Rosi, gimana coba Rosi? Gus, nih catat ya. Ini ditambah. Ada lagi? Ada lagi yang mau mereview? Ya, tadi ya, ada lagi. Ya, dah. Kita siap-siap dulu bulan. Ya, kita siap-siap dulu. Kita berdoa ya agar nantinya diberi keselamatan oleh Allah sampai tujuan. Berdoa dimulai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.